Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah maghrib Masjid Al-Mukhlisin dan para penonton dimanapun berada, pada kesempatan ini kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, yang bertepatan juga di 17 sebenarnya kalau ya 16 Agustus, yang mana 2 bulan ini kalau kita lihat Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Agustus adalah ya bulan kelahiran juga Indonesia yang terbebas dari penjajah, ya, memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Nah, 2 hal ya kelahiran ini kalau kita lihat insya Allah membawa berkah. Berkahnya yang pertama kalau kita lihat Nabi SAW itu hadir, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulullah wa khataman Nabi untuk membebaskan atau memerdekakan manusia dari perbudakan, dari menyembah sesama manusia atau berhala, ya, apapun yang selain Allah. Jadi itu kemerdekaan hakiki yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah merdeka dari penghambaan kepada sesama manusia atau makhluk, ya, secara umum. Nah, Indonesia juga begitu, ingin merdeka, membebaskan bangsa kita dari penjajahan, ya. Nah, pada kesempatan ini saya sengaja mengambil tema meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini firman Allah. Jadi menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan atau menyampaikan kepada umatnya, ya, kepada seluruh manusia, in kuntum, jika adik kalian itu, ya, tuhibbunallah, mencintai Allah, ya, jika benar-benar kalian mau mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ini bukan Nabi sendiri yang mengatakan, tapi diwahyukan oleh Allah untuk menyatakan, menyampaikan kepada umatnya, yaitu fattabi'uni, ikutilah aku, ya. Ikuti Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, ya. Nah,
Di ayat yang lain kalau kita lihat Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu." Dan apa saja yang didatangkan, dilaksanakan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ambillah, laksanakanlah. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarangnya dari itu, fantahu, maka cegahlah, hindarilah, tinggalkanlah. Dan kita yakin bahwa apa saja yang akan mendekatkan kita atau memasukkan kita ke dalam surga, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi fattabi'uni, nah, kata Allah, ya, yuhibbukum, ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi cara supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh ada ingkarus sunnah. Ada paham itu yang mengingkari sunnah. Dia tidak mau pakai hadis, maunya Quran saja. Kenapa? Katanya Quran itu yang dijamin kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan hadis, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang bahkan palsu, maudhu, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mau pakai hadis. Katanya juga bahwa Quran itu sudah lengkap. Memang lengkap, tapi itu secara global, ya. Jadi tidak secara rinci. Maka perlu ada nabi. Nah, disinilah Allah mengutus nabi dari kalangan kita manusia, bukan dari malaikat. Kenapa? Karena kalau dari malaikat susah kita contoh, ya, gaib. Ya, bagaimana caranya? Karena kita aktivitas manusia tentu beda dengan malaikat. Makanannya beda, ya, dan lain sebagainya berbeda tentu. Nah, makanya diutus nabi dari manusia, ya. Cuma nabi tentu ya sebagai manusia, ya, biasa, manusia biasa, beliau ke pasar dan lain sebagainya, tapi beliau dituntun oleh wahyu, ya, oleh wahyu. Jadi yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Ali Imran ayat 31. Nah, sekarang kita lihat apa saja keutamaan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, akan tinggal bersama Nabi SAW di surga kelak. Tinggal bersama Nabi di surga. Di surga yang paling tinggi tentunya, itulah Jannatul Firdaus yang tingkat 7, ya, yang paling tinggi. Jadi target kita usahakan memang surga paling tinggi, jangan yang paling rendah. Kalau yang paling rendah tidak mencapai, jatuh di neraka. Ya, neraka juga ada 7 tingkatannya. Yang paling rendah neraka jahanam. Fi asfalisafilin minan nar, pada tempat yang serendah-rendahnya dari neraka. Jadi target kita yang paling tinggi, maka kita hendaknya berfastabikul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, senantiasa bersemangat, ya. Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, bersegeralah, berlomba-lombalah kepada pengampunan Allah dan surga yang luasnya satu surga saja ini, ya, antara langit dan bumi,
Ya, begitu luasnya. Ya. Nah, kita lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Ya, jadi cara kita mencintai Nabi, ya, ikuti sunnahnya. Bahkan di sini bukan sekadar ikuti, hidupkan. Apa artinya hidupkan? Ya, artinya ketika sunnah itu tidak dikenal lagi atau kurang atau tidak hidup di tengah umat, ya, maka kita hidupkan, ya, sesuai sunnah Nabi. Ya, di hadis lain dikatakan itu baginya pahala seperti 100 syahid, ya. Ya, atau 10 syahid. Ya, syahid itu luar biasa susahnya, ya. Ya, di medan perang, jihad. Ya. Ini kita menghidupkan sunnah. Memang juga sama dengan jihad. Ya, karena sunnah ini apalagi ketika umat sudah bobrok, ya, tidak kenal sunnah, ya, yang kebiasaan jahiliyah yang berkembang itu memang dirasa aneh, ya, dan berat. Kita lihat. Nah, terus jadi faqada ahabbani, bahkan sungguh dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi SAW, adalah dia bersamaku di surga kelak. Ya, amin. Mau sama-sama Nabi ya di surga? Insya Allah luar biasa ya, amin. Nah, yang kedua, akan mendapat pahala 50 dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu otomatis dapat pahala 10. Nah, kalau ini sesuai sunnah, pahalanya lagi dengan menghidupkan itu sunnah, ya, sesuai sunnah, maka itu pahalanya 50 bukan 10. Itu minimal. Ya, minimal. Nah, di mana dalam hadis sahih Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, ya, yang artinya saja langsung, sesungguhnya di belakang kalian, ya, ada hari-hari yang sangat butuh kesabaran. Ya. Kesabaran pada hari itu seperti menggenggam bara api. Bara api kita tahu yang kalau tukang sate itu ada arang yang dikibas, sudah mati nyalanya tapi masih membara, masih panas. Itu seperti menggenggam bara api ini, ya, dalam menerapkan Islam ini. Nah, orang yang beramal dengan sunnah Nabi pada saat itu akan mendapatkan pahala 50. Pahala 50 ini minimal, otomatis. Tapi itu juga bisa bertambah sesuai dengan kesungguhan dan keikhlasan kita, ya, bertambah sampai ghairu mamnun, tidak dapat dibilang, ya, atau bi ghairi hisab, tak terhitung, ya. Nah, itu tergantung, ya. Tapi ini minimal, ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah yang kita contohkan atau kita praktekkan, kita amalkan, kita sampaikan. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang banyak, ya, satu saja, kemudian diamalkan oleh manusia yang tentu yang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, berapa banyak orang yang mengamalkan misalnya, ya, seperti kita, ya, saya ceramah di sini, ya, kita adakan pengajian, kita ajak orang, ya, itu orang melaksanakan, kita dapat pahala dari itu.
Misalnya Ustadz Amir ya yang jadi guru TPA mengajarkan anak-anak mengaji, selama anak-anak itu mengaji sampai akhir hayatnya beliau dapat pahala. Ya, begitu juga kalau anak itu mengajarkan lagi yang lain dapat pahala lagi. Luar biasa. Jadi pahala jariah. Ya, ya insyaallah. Nah, yang keempat, menjadi wali atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, waliullah atau khalilullah. Dalam Quran hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, ya, Allah taala berfirman, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, taqarrub ilallah, ya, dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Ya, jadi hadis qudsi itu sebenarnya hadis berupa firman Allah, cuma redaksi dari Nabi yang menyampaikan. Ya, jadi tidak ditulis dalam Quran. Nah, walaupun maaf itu hadis qudsi juga bisa juga dia hadisnya doif, bisa karena dalam periwayatannya itu yang tidak nyambung baik. Nah, tapi kalau betul itu dari firman Allah, ya tentu kita yakin. Nah, jadi sampai aku mencintainya, kata Allah. Jika aku sudah mencintainya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ya, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Ya, menjadi ya tangannya yang dia gunakan untuk memegang, ya, atau berbuat, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apa artinya? Artinya apa yang kita lakukan itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi apa yang kita mau perbuat semua itu apa ya? Kita selalu menilai, menanyakan ya sesuai enggak dengan Quran dan hadis. Ya. Ini. Nah, setelah itu jika ia meminta kepadaku, sungguh aku akan beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini ya laksanakan sunnah ini sesuai dengan ya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kelima adalah menjaga wasiat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, ini hadis hasan sahih, ya. Abu Naji atau Al-Irbad bin Sariyah berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami, waktu itu banyak para sahabat, dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan ini, membuat air mata bercucuran. Ya. Terus kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan meninggal. Saking mendalamnya, saking apa ya? Saking seriusnya Nabi menyampaikan itu. Seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya. Maka berilah kami wasiat. Ini kita lihat, sudah diberi nasihat, para sahabat minta lagi wasiat karena seakan-akan Nabi sudah akan meninggal, ya. Wasiat. Nah, ini lebih. Terus apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, saya memberi wasiat kepada kalian agar ya tetap bertakwa kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi Rasulullah wasiatkan kita ini jangan lepas, tetap takwa ya, karena takwa ini istiqomah sampai akhir hayat itu sulit. Nah, terus tetap mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya, sekalipun dia hamba sahaya, tapi apa yang dia sampaikan itu benar,
Maka mari kita laksanakan. Ya, ada kata hikmah ya dan disampaikan ya, unzur makila wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan. Ya, kalau itu baik benar maka laksanakan. Jangan lihat siapa yang menyatakan, sekalipun dari budak, dari anak kecil atau siapapun ya. Nah, sesungguhnya barang siapa di antara kalian masih hidup ya sampai akhir zaman itu seterusnya, siapa saja niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan ya. Karena itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Itu. Jadi sabda Nabi ini yang namanya sunnah, pertama tentu sunnah dari Nabi. Ini harus kita tepati, tetapi ya dengan tepat ya. Kemudian sunnah khulafaur rasyidin ya, 4 sahabat utama, itu saja yang al-mahdiyyin. Yang lain-lain maaf tidak bisa kalau itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin ya. Para imam-imam mazhab ya, tabi'in sampai sekarang, siapapun ulama apapun, kita jangan ikuti kalau tidak sesuai sunnah ya. Jadi patokan kita kepada Rasulullah SAW, dan bisa juga masih bisa 4 sahabat utama ini. Nah kemudian dan gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham ini yang di belakang ini, saya baru saja cabut gigi. Gigi geraham ini susahnya itu dicabut, iya, keras, kuat akarnya. Bukan gigi seri. Kalau gigi seri ini kita kuat gigit, misalnya ada tali yang kuat kita gigit, kalau tarikannya kuat juga, yang copot ini gigi kita. Tapi kalau gigi geraham enggak copot, paling lepas mungkin ya talinya ya. Atau kalaupun dia gigit betul kuat, tarikannya juga kuat, ya lepas ini yang rahangnya yang yang akan jatuh, bukan giginya. Giginya tetap melekat di geraham itu, artinya sampai meninggal ya. Gigitlah dengan gigi geraham kita. Nah itu. Kemudian dan jauhilah olehmu hal-hal yang baru dalam hal agama, ibadah khusus ya. Kalau yang ibadah ammah tidak masalah, bukan bid'ah. Maaf, jangan selalu sebentar-sebentar bilang bid'ah. Ya, misalnya pakai mic ini bukan bid'ah. Ini bukan masalah ibadah yang khusus ya. Ini fasilitas, sarana, tidak ada masalah. Ya, misalnya gimana ya, kita memperingati, kalau saya misalnya memperingati Maulid. Memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, tapi itu kan bukan dalam hal ibadah khusus, ibadah khosoh atau mahdoh. Kalau itu kita tidak diniatkan sebagai ibadah itu, ya tidak masalah, bukan bid'ah. Memang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencintai Nabi. Ya, kita kenal dalam sirahnya, ya, mengenal misalnya bulan Maulid ini ya adalah apa ya kita peringati, karena itu momen juga libur ya. Ya, kita manfaatkan momentum itu untuk dakwah. Insya Allah tidak bid'ah. Iya. Jadi jangan terlalu kaku menyatakan sedikit-sedikit bid'ah. Yang bid'ah itu dalam hal ibadah mahdoh. Ibadah umum silakan. Yang penting tidak ada larangannya, tidak melanggar. Itu ya. Ya. Jadi kullu muhdatsatin bid'ah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, setiap yang baru yang diada-adakan ya, ditambah-tambah dikurangi dalam hal ibadah mahdoh, itu adalah bid'ah. Boleh ya. Walaupun yang perempuan kalau mau ke masjid tidak bisa dilarang. Ya. Dulu memang dinyatakan itu tidak lebih baik di rumah ya.
Karena kondisi masjid dulu itu jauh, masih kurang, keamanan juga kurang. Sekarang masjid kita alhamdulillah luar biasa banyak, dekat ya, bisa. Apalagi kalau ada program pengajian, pembinaan, ke masjid. Yang penting aman, jangan ada tertimbul fitnah, ya. Ada hijabnya, masjid kita ada hijab untuk perempuan dan lain sebagainya, ya. Nah itu sholat berjamaah. Berikut adalah puasa sunat. Ya, khususnya puasa Senin Kamis. Ya, Rasulullah SAW kan lahir di hari Senin ya, wafat juga di hari Senin. Ya, Kamis, kenapa Kamis juga? Ya, Kamis itu sebenarnya alasan puasa Senin Kamis lebih dari hadis Nabi menyatakan saya suka berpuasa Senin Kamis karena saat itulah amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin saat dilaporkan itu saya dalam keadaan puasa. Jadi ada ya amalan-amalan kita itu yang ya 2 kali sepekan itu dilaporkan, itulah saat Senin dan Kamis. Kalau yang hariannya ada ya subuh dengan asar ya dan lain sebagainya. Nah kita lihat itu. Nah kemudian masalah makan minum ini sangat penting. Tadi saya sempat lihat anak-anak kita ada yang pakai tangan kiri minum. Maaf ya, makan minum tangan kanan. Contohnya begini ya, bismillah. Jadi pakai bismillah juga. Tangan kanan, jangan kiri. Ya. Ya, itu. Jadi makan minum habiskan ya dan lain sebagainya, jangan ada tersisa mubazir ya. Nah, begitu juga dalam hal berpakaian. Ya, berpakaian, maaf, itu ada sunnah Nabi memakai pakaian kanan atau kiri dulu kalau memakai. Kanan ya, alhamdulillah. Kanan. Kalau lepas kiri. Sekarang apa doanya kalau kita memakai pakaian? Bismillah atau alhamdulillah? Memakai. Alhamdulillah. Ada yang bilang bismillah. Memakai bismillah. Yang bilang bismillah. Kalau melepas alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Melepas pakaian tak buka aurat kita. Masa alhamdulillah? Ya. Kurang tepat. Yang tepat kalau memakai alhamdulillah. Karena tertutup aurat kita. Kalau melepas baru bismillah. Karena hati-hati terbuka aurat kita. Lengkapnya itu doanya ya, alhamdulillahilladzi kasani haza ya min ghairi hauli minni wala quwwah. Ada juga alhamdulillahilladzi kasani haza ma uwaribihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Cuma panjang. Yang singkat yang sedang-sedang, yaitu alhamdulillahilladzi kasani haza. Itu saja dihafal. Tolong dihafal ya. Nanti Ustadz Amir ngajarkan ini anak-anak TPA kita supaya mereka terbiasa. Alhamdulillahilladzi kasani haza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pakaian ini. Kasani haza. Terus melepas itu bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan kita baca doa ini, insya Allah syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Jadi kalau kita tidak baca, kan terbuka aurat kita ya, dilihat oleh syaitan. Tapi kalau dengan kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, terhijab dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya. Begitu juga tidur dan lain sebagainya ya. Mari kita baca menghadap kiblat. Saya kira inilah yang saya sampaikan karena waktu kita sangat singkat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian, wabillahi taufik wal inayah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.